Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Di firman-Nya dari Yeremia 30 ayat 20 demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan di dunia senantiasa diperhadapkan dengan siang dan malam, sukacita dan duka cita, badai kehidupan dan damai sejahtera. Malam hari tidak berlangsung selamanya, tetapi pasti akan digantikan oleh sinar mentari dan siang yang terang benderang. Sukacita juga tidak bertahan abadi selama-lamanya, tetapi ada kalanya digantikan dengan duka cita. Sebaliknya, duka cita juga tidak akan pernah bertahan sampai selamanya. Di balik duka cita itu, sudah ada sukacita yang menantikan kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, demikian juga tentunya dalam kehidupan tidak selalu baik-baik saja dan aman-aman saja. Tetapi akan ada badai, persoalan dan pergumulan hidup yang melanda kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, badai, persoalan, kekacauan-kekacauan dalam hidup itu tidak akan selamanya untuk kita hadapi. Demikianlah dalam kehidupan itu, siklus senantiasa berganti. Hal tersebut tentunya sudah diketahui oleh semua orang. Tetapi ketika diperhadapkan dengan malam, diperhadapkan dengan duka cita, dan badai kehidupan, banyak orang yang ketakutan karena melihat persoalan itu begitu besar, bahkan lebih besar daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian mereka menggerutu, dan selanjutnya ketakutan, bahkan menyalahkan Tuhan, dan akhirnya berputus asa. Hal demikian juga dialami oleh umat Israel yang terbuang di Babel. Mereka dalam keterkungkungannya merasa bahwa tidak akan ada lagi peluang untuk lepas. Tidak mungkin lagi mereka akan dibebaskan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada mereka, dan Tuhan telah meninggalkan mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang berputus asa, dan sebagian bahkan berpaling dari Tuhan, dan menyembah ilah-ilah yang lain. Sesungguhnya saudaraku yang terkasih dalam Yesus, penderitaan umat Israel adalah konsekuensi dari perbuatan mereka yang berpaling dari Tuhan. Dan walaupun mereka dihukum dan dibuang ke Babel, bukan berarti bahwa Tuhan melupakan dan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan tetap setia, dan Tuhan tetap memelihara dengan janjinya dan cinta kasih-Nya. Tujuan Tuhan untuk menghukum mereka adalah untuk menegur dan mengingatkan mereka agar kembali mereka kepada Tuhan, bertobat meninggalkan jalannya yang salah. Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh umat Israel adalah introspeksi diri, yaitu untuk mengevaluasi sikap dan tindakan mereka. Apakah hukuman yang mereka terima itu adalah karena pelanggaran dan dosa mereka? Yang kedua, bertobat. Setelah mengenal dosa dan menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami adalah akibat dari dosa dan perbuatan mereka, maka seharusnya mereka mau berbalik, mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar supaya Tuhan memulihkan mereka. Hal yang ketiga yang harusnya mereka lakukan juga adalah tetap percaya. Umat Israel sudah melihat kesetiaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Nenek moyang mereka menceritakan itu turun-temurun, bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka dengan tiang awan dan tiang apinya, memberikan mereka makan, dan mengalahkan musuh-musuh mereka yang begitu besar, sehingga mereka dihantarkan sampai tiba di Kanaan. Sehingga mereka boleh menjadi satu bangsa yang menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Saudara-saudaraku, pengalaman yang nyata di dalam sejarah kehidupan mereka itu seharusnya meneguhkan iman mereka untuk tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam pengharapan, walau masih dalam pembuangan di Babel. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kita saat ini.
Bila kita menghadapi penderitaan, bila kita menghadapi berbagai pergumulan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan telah melupakan dan meninggalkan kita. Jangan pernah melihat persoalan yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa persoalan dan penderitaan yang kita hadapi adalah akhir dari semuanya dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan persoalan dan penderitaan yang kita hadapi adalah akibat dari perbuatan kita yang berpaling dari Tuhan, akibat dari dosa-dosa kita. Bila itu yang terjadi, mari kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan kembali kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Yang kemudian, bila pencobaan itu karena iblis atau karena penindasan orang lain, tetaplah bersukacita di dalam pengharapan. Karena kita yakin Tuhan kita adalah yang Maha Kuasa, yang begitu besar mengatasi semua musuh-musuh dan persoalan-persoalan kita. Dia akan berkuasa mengubah perkabungan kita menjadi sukacita. Dia akan menghukum orang-orang yang menindas kita. Dan yang terakhir, dalam pergumulan dan penderitaan itu, tetaplah berharap kepada Tuhan, bahwa pada akhirnya Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka dalam penderitaan yang berat sekalipun, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Dan percayalah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati kita. Selamat berharap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu, bahwa Tuhan tidak selamanya menghukum kami, tetapi Tuhan setia dengan kasih-Mu dan akan memulihkan hidup kami. Maka biarlah dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami senantiasa boleh bertekun di dalam iman, bersukacita di dalam pengharapan, dan Tuhan beri kemampuan untuk berbalik dari kesalahan dan dosa, untuk setia menyembah Tuhan. Dengan demikianlah hidup kami dipulihkan hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berharap kepada Tuhan. Selamat dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.